Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Karunia dengan NIM akhir 0197. Saya dari kelompok 7 dengan asisten pembimbing saya Kak Sanifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa Sofia dengan NIM 23 0101 201 2001 dari kelompok 7 IKTB dengan asisten pembimbing Kak Sanifa. Perkenalkan, nama saya Beatrice Sanggang dengan NIM akhiran 0034 dari kelompok 7 dengan admin Kak Sanifa. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizal Ditama dengan NIM 230 101 201 301 91. Saya dari kelompok 7 IKTB dengan admin Kak Sanifa Listiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai parasit. Parasit ini merupakan organisme yang kebutuhan hidupnya ini tergantung pada organisme lain. Nah, untuk lokasi hidup parasit ini terbagi menjadi dua, yaitu endoparasit dan juga eksoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang hidup di dalam tubuh spesiator yang sakit, sedangkan eksoparasit merupakan parasit yang hidup di permukaan tubuh. Untuk contoh dari endoparasit ini terbagi menjadi dua, yaitu golongan cacing dan juga golongan protozoa. Untuk golongan cacing yaitu ada cacing nematoda, cacing trematoda, cacing kestoda. Sedangkan untuk golongan protozoa yaitu terdiri dari amuba, varticella, plasmodium dan juga trypanosoma. Nah, untuk parasit eksoparasit ini terdiri dari kutu, tungau, caplak, pinjal dan juga lalat kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini peternakan yang saya kunjungi ini ternaknya ini memiliki penyakit kulit yang dimana disebabkan oleh lalat kandang. Nah, lalat kandang ini akan menghisap darah dari ternak itu, kemudian akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan juga yang paling parah adalah dapat menyebabkan kulit dari ternak ini berdarah gitu. Nah, hal tersebut didukung karena lalat ini merupakan hewan yang suka berkembang biak pada tempat yang kotor. Nah, hal tersebut juga didukung karena di sini dapat dilihat sanitasi kandang berupa feses ini tidak dikelola dengan baik, sehingga lalat kandang ini cepat berkembang biak dan nantinya akan mempengaruhi kondisi kesehatan dari ternak tersebut. Kemudian untuk kerugian akibat adanya eksoparasit pada sebuah peternakan itu yang pertama, parasit akan merusak jaringan kulit sehingga timbul eksim atau penebalan kulit. Nah, sesuai pengamatan yang kita lakukan ketika ternak ini terkena dengan serangan eksoparasit khususnya lalat kandang, di punggungnya ini akan luka kemudian menebal dan menebal kembali. Kemudian untuk yang kedua itu akibat adanya parasit ini akan menimbulkan gejala gatal-gatal sehingga ternak menjadi tidak tenang karena menggaruk-garuk hingga terjadi pendarahan. Untuk yang ketiga itu akibat luka pada kulit akan diikuti infeksi kulit sehingga akan timbul eksim. Untuk selanjutnya yaitu parasit ini akan menghisap hemoglobin dalam darah melalui kulit sehingga akan timbul anemia. Untuk selanjutnya itu adalah penyebaran eksoparasit relatif cepat dalam kelompok ternak pada satu kandang sehingga pengobatan atau pencegahan harus serentak. Nah, sesuai dengan pengamatan yang kita lakukan ketika ternak satu mengalami yang namanya eksoparasit, kemudian eksoparasit itu akan cepat menyebar dari ternak satu ke ternak lainnya sehingga kesehatan dalam peternakan tersebut sudah pasti akan terganggu dan juga pertumbuhan dari hewan tersebut pastinya akan menurun. Kemudian perusakan kulit sudah pasti akan jelas terlihat dan pastinya pertumbuhan akan terganggu. Seperti yang kita bisa lihat, di sini terdapat cacing pita pada usus ayam kampung. Cacing pita yang sering ditemukan pada ayam layer, terutama juga ayam kampung, yakni Davainea sp dan Rayletina sp. Untuk cacing pita sendiri berbentuk pipih dan memiliki banyak ruas di sepanjang tubuhnya. Untuk cacing pita dewasa, panjangnya bisa mencapai 25 meter dan dapat hidup hingga kurun waktu 30 tahun. Walau jarang menimbulkan kematian, cacing pada ayam, khususnya cacing pita ini, menimbulkan kerugian yang sangat besar. Cacing pita dapat menyerap sari-sari makanan di saluran pencernaan ayam sehingga mengganggu pertumbuhan dan produksi ayam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerugian yang kita dapatkan ketika kita menemui endoparasit atau eksoparasit pada sebuah peternakan. Nah, untuk kerugian yang kita dapatkan ketika kita menemukan endoparasit, khususnya golongan cacing giling, yaitu dapat merusak jaringan organ yang terserang, seperti dinding usus, hati, jantung, sehingga fungsi organ tersebut menjadi menurun, bahkan dapat rusak hingga menyebabkan kematian. Nah, untuk cacing yang kita dapatkan ini berada dalam usus sehingga secara langsung usus dalam hewan tersebut pastinya akan rusak. Kemudian yang kedua itu dapat menghisap hemoglobin darah sehingga menimbulkan anemia,
menimbulkan masalah utama pada hewan muda dan juga pertumbuhannya akan melambat bahkan bisa menurun.